Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Dari itu bukanlah kekuatan kehebat usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus mengucap syukur di mana Tuhan sudah membangun kita di pada pagi hari ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini sudah Engkau banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Juga Bapa di pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan Engkau berkarya, di mana Bapa di pada pagi ini kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu, dan Engkau tetap campur tangan Engkau berkarya sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti, menjalankan sesuatu dan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa Engkau menyertai, memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Bapa yang menyampaikan firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa firman yang saya sampaikan Bapa betul-betul ada dalam tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi itu semua Bapak Saudaraku karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, baca Alkitab, firman kebenaran, supaya kita mendapatkan bagaimana sebetulnya jalan-jalan Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada firman, kita tidak akan mendapatkannya bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena kita melihat godaan, tantangan, masalah pergumulan hidup dalam dunia ini, kita melihat saat ini sangat begitu ngeri. Apalagi akhir-akhir zaman ini Saudaraku, kita melihat makin keadaan semakin susah, ekonomi makin susah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. Katanya begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berbuat dosa lagi. Karena Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita dari Adam dan sampai saat ini, Adam dan Hawa sampai kita. Jadi dosa keturunan kita sudah diampuni. Tapi Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi dia dua mengatakan kepada kita, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi bukan saja untuk dosa kita Bapak Saudaraku, tapi dosa seluruh dunia yang mau taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, begitu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga dia rela datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kita sampai tetes terakhir, sampai tetes darah terakhir. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, Tuhan begitu luar biasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus itu, di mana dia sudah berkorban untuk
mendamaikan kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak melakukan seturut dengan firman-Nya, tentu kita sia-sia semua yang dilakukannya. Karena apa? Karena sudah difirmankan kepada kita apa aturan-aturan yang harus kita lakukan ketika kita sudah diampuni menjadi anak-anaknya. Jadi kita ada persyaratan yang kita harus lakukan. Jadi itu semua tergantung kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Jadi ini semuanya kita diberikannya hak bebas untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan contoh, sudah memberikan segala cara, upaya Dia lakukan di dunia sebelum tahun 2000 lalu, Dia lakukan untuk kita lakukan. Jadi di sini tadi keterangannya pada kita tadi, dan inilah tanda-tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memang betul anak-anak Tuhan, kita mengatakan kita ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus, kita melakukannya taat dan setia. Kan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Jadi kita mengikuti perintah-perintahnya. Jadi tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen saja, tapi kita itu adalah melakukan firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, membaca Alkitab ini dengan menerima, membuka hati kita menerimanya, melakukannya taat dan setia, bagaimana kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, bagaimana kita mengerti petunjuk seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu kita tidak akan mengerti jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Tentu manusia melakukan seturut dengan kehendak manusia, bukan melakukan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak seberapa manusia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kepada kita harus menanggalkan kedagingan. Jadi tidak seberapa manusia mau menanggalkan kedagingannya. Rata-rata manusia mau menikmati dunia ini. Rata-rata manusia mencari kesenangan. Rata-rata manusia mencari kenikmatan di dunia ini, pesta pora dan sebagainya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika belum kita lahir baru, Roh Tuhan bekerja, kita tidak akan mampu untuk menanggalkan kedagingan kita. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi kita ingin disenangkan, ingin dipuja, ingin ditinggi-tinggikan, ingin diangkat-angkat. Itu sifat manusia. Jadi jika kita sudah kembali kepada firman kebenaran, kita itu akan dihina, diejek, diolok-olok, dikata-katai, difitnah. Jadi tidaklah seberapa mau manusia melakukan kebenaran firman Tuhan ini, karena dunia mengatakan adalah satu kebodohan bagi manusia yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita? Apakah kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia sebagai miliknya? Apakah kita melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai milik Tuhan Yesus? Jadi ini pilihan ada di tangan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat akhir ini banyak manusia melakukan keinginan manusia, ingin senang-senang, ingin pesta pora, ingin berhura-hura. Itu keinginan manusia, walaupun dia mengatakan orang Kristen, dia masih ingin mencari dunia ini. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan pada saat ini Bapak Saudaraku, kita melihat banyak saat ini masih mencari dunia. Jadi itu kita tidak bisa menghakiminya Bapak Saudaraku, tapi kita melihat supaya kita bisa membedakan manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak-anak dunia.
Jadi banyak saat ini saudaraku menyamar menjadi anak-anak Tuhan, tapi belum melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan diserongkan seakan-akan di dalam Tuhan, ternyata bukan di dalam Tuhan, tapi di dalam dunia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini harus kita waspada, karena ini sudah akhir zaman. Banyak manusia saat ini digelapkan, banyak manusia saat ini diserongkan, banyak saat ini manusia diotot-otoi, banyak saat ini manusia nina bobokkan, supaya manusia semuanya tidur santai menikmati yang ada di dalam dunia ini, supaya jangan satupun manusia selamat. Itu menurut penghuni dunia ini Bapak Saudara. Jadi jika kita larut, kita akan bersama-sama digiring mendapatkan penghukuman, yaitu di api neraka beserta si iblis Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman kebenaran. Jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, mari kembali kepada laptop, mari kembali kepada Alkitab, karena satupun kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, karena satupun kita tidak mengerti bagaimana rencana Tuhan, karena satupun kita ini tidak melihat Tuhan secara langsung, satupun kita ini tidak bisa mengomong secara langsung, tapi melalui firman-Nya. Jadi jika kita tidak membaca firman-Nya Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan? Tentu kita diombang-ambingkan dunia ini, tentu kita diobok-obok dunia ini, supaya kita bimbang, supaya kita suam-suam kuku, supaya kita lemah. Itu mau dunia. Sehingga Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun kita mengatakan saat ini orang Kristen pengikut Kristus, namun tidak membaca firman Tuhan, tidak melihat petunjuk, tidak melihat tidak melihat surat Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah sadarlah kita, bukalah hati kita, jangan kita mengeraskan hati, kembalilah kepada firman kebenaran, yaitu yang kita percayai, Injil, yaitu Alkitab. Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jika kita mengatakan kita ini anak Tuhan, jika kita tidak membaca firman Tuhan, kita dikatakan adalah pendusta. Jika kita mengatakan kita ini orang Kristen pengikut Kristus, jika kita tidak melakukan firman Tuhan, Dia katakan kita itu adalah penipu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sudah membaca surat Tuhan? Apakah kita sudah membuat renungan setiap pagi? Apakah kita sudah menaati firman Tuhan ini? Jika belum Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan kepada kita tadi, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi apapun kita katakan Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan tidak ada di dalamnya, tidak ada kebenaran, adalah pendusta. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang menjadi anak-anak Tuhan itu jika kita tidak kembali kepada firman. Jika kita tidak melakukan firman Tuhan, kita itu adalah orang pendusta.
Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini memang betul-betul keras untuk kita. Tapi itu Bapak Saudaraku untuk kita supaya kita mengerti, supaya kita berubah, supaya kita berbalik kepada firman Tuhan. Karena jika tidak ada ujian, kita tidak bisa naik kelas. Jadi firman keras ini adalah ujian bagi kita, supaya kita mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Karena jelas firman Tuhan mengatakan tadi, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perkataannya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini anak Tuhan tapi kita tidak menuruti perintahnya, kita dikatakan orang pendusta. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Dia mengatakan seperti itu, saudaraku. Jadi haruslah kita waspada supaya Tuhan jangan dikatakan kita pendusta. Hanyalah kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu, katanya Bapak Saudaraku. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, sia-sialah iman percaya kita, sia-sialah kekristenan kita, sia-sialah pekerjaan kita selama ini, saudaraku. Jadi harus kita taat dan setia melakukan firman-Nya supaya kita jangan dikatakan pendusta. Karena jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tiada dalamnya di atas. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita menaati firman Tuhan ini Bapak Saudaraku, disitulah ada kasih Allah yang sempurna. Jadi jika kita mengatakan saya mengasihi, kita mengatakan Bapak Saudaraku, jika kita tidak di dalam Tuhan, itu belumlah sempurna. Karena menurut dunia, menurut Tuhan sangatlah berbeda. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika memang kita ini ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, haruslah kita seturut dengan firman-Nya, seturut dengan petunjuk, seturut dengan surat yang diberikannya kepada kita. Apa yang tertulis di dalam suratnya ini Bapak Saudaraku, kita lakukan taat dan setia. Memang Bapak Saudaraku, melakukannya tidaklah gampang. Jika kita tidak penuh Roh Kudus Bapak Saudaraku, kita pasti mental, pasti kita mundur. Karena apa? Karena kita harus menanggalkan kedagingan kita, harus menanggalkan harga diri kita, harus menanggalkan egois kita, harus menanggalkan kepentingan pribadi kita. Jadi tidaklah seberapa manusia bertahan. Jadi yang penuh Roh Kuduslah yang bisa bertahan. Karena apa? Karena sudah ada kekuatan Dia, bukanlah dengan kekuatan Dia sendiri, tapi kekuatannya adalah karena ada Roh penolong, yaitu Roh Kristus. Itulah akan menuntun, membimbing, memberikan pengertian, memberikan kemampuan untuk menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Jika melakukannya dengan akal kita, jika kita melakukannya dengan logika kita, dan jika kita melakukannya dengan pikiran kita, jika kita melakukannya dengan kepintaran kita, jika kita melakukannya dengan kemampuan kita, kita tidak akan sempurna. Karena apa? Karena ada pembelaan diri, yaitu daging kita. Karena daging ini tetap dia ingin diperhatikan. Padahal firman Tuhan mengatakan harus menanggalkan kedagingan kita. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak dituntun Roh Kudus, kita tidak mampu untuk melakukannya. Makanya Bapak Saudaraku, kita melihat Bapak orang tua yang sudah tua, dia batuk-batuk. Dokter mengatakan, "Pung, jangan merokok lagi, karena paru-paru Bapak Pung ini sudah keropos. Jadi jangan merokok lagi."
Apa jawaban orang tua opung itu? Dia mengatakan, lebih baik aku tidak makan daripada tidak merokok. Dia mengatakan, memang betul Bapak Saudaraku, membela kebenaran ini tidaklah gampang jika dengan diri kita sendiri kita tidak mampu melepaskan kedagingan kita tidak mampu melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita tidak mampu melepaskan hobi kita, tidak mampu melepaskan kecanduan kita. Jadi Bapak Saudaraku, ini lengket sebagaikan getah. Makanya manusia, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini akhir-akhir zaman ini, dia katakan saya ini orang Kristen tapi tidak taat kepada firman Tuhan. Dia taat kepada ajaran-ajaran manusia. Karena apa? Karena dia sudah lengket bagaikan lem, bagaikan getah di situ, sehingga dia tidak bisa lagi keluar, tidak bisa lagi dia bergerak. Dia walaupun hatinya sudah mau lepas, tapi lengket terus. Jadi itu bukanlah dengan kekuatan kita, tapi dengan tuntunan Roh Kudus kita akan mampu, kita akan kuat. Karena apa? Karena kekuatan kita adalah terbatas. Tapi jika Roh Tuhan bekerja dalam roh kita ini, Roh Tuhan bekerja sehingga kita bisa lepas dari segala macam kebiasaan-kebiasaan kita lepas dari di mana kita kecanduan kita di dalam dunia ini. Karena apa? Karena ada pembela kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita. Janganlah dulu pandang apa saya ini, apa kemampuan saya, apa yang bisa saya lakukan. Jangan kita mengatakan seperti itu. Sama seperti anak-anak TK, Bapak Saudaraku, masuklah, mendaftarlah menjadi anak-anak TK. Kita akan diajari mengenal huruf-huruf, kita akan diajari mengenal angka-angka, sehingga kita akan bisa menyatukan satu demi satu, sehingga angka-angka itu, huruf-huruf itu bisa menjadi berguna. Kita bisa mengerti pelajaran-pelajaran SD, kita mengerti pelajaran-pelajaran SMP, kita bisa mengerti pelajaran-pelajaran SMA, bahkan kita bisa mengerti pelajaran-pelajaran anak kuliah, sehingga kita wisuda, sehingga kita mendapatkan apa yang kita ingini. Dari Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mengatakan siapa saya ini, apa yang saya bisa mengerti, apa yang saya bisa lakukan. Mari buka hati kita. Yang penting kita buka hati kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi ada Roh Tuhan menolong kita. Itulah yang akan membimbing, menuntun, menyertai kita. Dia akan berkata-kata, dia akan membela kita, dia akan bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan untuk kita pahami, untuk kita taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengeraskan hati, pasti kita tidak akan mendapatkannya. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, Bapak Saudaraku, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Kristus semenjak Dia hidup, bagaimana penderitaan yang dialaminya, mulai lahir sampai Dia meninggalkan dunia ini, penderitaan bertubi-tubi Dia alami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dikatakan kepada kita di sini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus ada tantangan, kita harus ada penderitaan, kita harus ada
hmm, harus pembelaan, karena kita bukanlah anak-anak dunia. Walaupun kita ini hidup di dalam dunia, tapi kita sudah dipilih dari dunia. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus tahu. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus tahu diri, supaya kita jangan terikut-ikut oleh dunia ini. Jika kita terikut-ikut dalam dunia ini, tentu kita masih hidup di dalam dunia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini tidaklah gampang. Tidaklah gampang. Makanya dunia mengatakan cukup percaya saja, cukup ke gereja saja. Itu pembelaan diri, bukannya kebenaran. Jika kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, itu haruslah dengan kebenaran, di mana Tuhan sudah berjanji bahkan kita ini menjadi anak-anaknya, bahkan kita ini menjadi ahli waris. Jadi jika kita ingin menjadi ahli waris Bapak Saudaraku, tidak hanya kenikmatan yang kita dapati, tapi penderitaan demi penderitaan, bagaimana Yesus hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku. Jadi ini tidaklah seberapa, makanya firman Tuhan mengatakan lebar jalan ke api neraka, tapi sempit ke dalam hidup yang kekal. Tidak seberapa orang melaluinya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang saya ingini pada pagi hari ini, kita di jalan yang sempit itu, yang tidak seberapa orang melaluinya itu Saudaraku, karena itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa Bapak Saudaraku? Kenapa dia mengatakan sempit Bapak Saudaraku? Memang jalan itu sempit. Kita hidup dalam dunia sempit. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Kenapa? Karena kita adalah bukan anak-anak dunia, menjadi milik dunia. Tapi kita sudah dipilih dari dunia, melainkan kita hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus tahu siapa kita, supaya kita bisa memilah-milah itu semua, supaya kita jangan sama seperti dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi harus kita sama seperti Kristus. Bagaimana Kristus itu Saudaraku? Di sini kita melihat di mana Yohanes 15 ini Saudaraku, dikatakannya kepada kita harus menderita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat bagaimana menjadi anak-anak Tuhan. Di sini katakannya Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Itu firman Tuhan mengatakan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita dibenci dunia ini, itu satu kewajaran, itu satu kepastian kita sudah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berfirman. Katanya tadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita ini sudah berpindah, kita ini sudah dipilih dari dunia. Kita melihat di mana katanya tadi ayat 18, Yohanes 15 ayat 18 mengatakan kepada kita, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi jika kita dalam dunia Saudaraku, kita pesta pora, bersenang-senang, berhura-hura, menikmati dunia ini, kita akan disenangi banyak orang. Karena apa? Karena kita adalah miliknya. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita tadi, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu.
Jadi kita tahu, kita sadar Bapak Saudaraku, kita sudah dipilih dari dunia. Walaupun kita saat ini masih tinggal di dunia, tapi pikiran kita, posisi kita, arah kita sudah di dalam kerajaan sorga. Karena kita akan menuju pada sasaran. Jadi kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Saudaraku, dunia membenci kita. Jadi kita harus mengerti kita ini siapa. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Jadi jangan kita mengatakan, yo kalau gitu tidak lagi ada kawan. Kita mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bukan anti kawan, tapi kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kita itu mengasihi. Jadi bukan kita itu umpamanya memisah-misah, tapi kita mengasihi sebagai menjadi milik Allah. Tapi jangan kita lagi sama seperti mereka, karena mereka itu mencari kenikmatan, mencari nyaman, mencari kehidupan dalam dunia ini. Karena Tuhan mengatakan dia hidup untuk dibakar. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita tidak mau dibakar, kembalilah kepada firman kebenaran. Karena hanya firman-Lah yang menjamin kita. Karena firman Tuhan mengatakan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika kita percaya firman ini adalah Allah sendiri, marilah kita tekuni membaca firman Tuhan ini, taat dan setia melakukannya, supaya kita ada Allah di dalam kita, dimateraikan dengan Roh Kudus, dengan roh kita ini disatukan sehingga kita hidup bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, andalkan Tuhan, karena tanpa kita andalkan Tuhan, kita pasti akan ragu-ragu, pasti kita akan cemas, pasti kita akan bimbang. Kenapa? Karena kita harus beda. Kita dibenci oleh dunia ini. Jadi jika kita tidak siap benci oleh dunia, tentu kita bersama dunia ini. Tentu kita disayangi sebagai miliknya. Tapi jika kita milik Tuhan, tentu kita dibenci oleh dunia ini. Jadi itu pilihan ada di tangan kita. Tidak di mana-mana saudaraku. Kita yang mengetahui di mana posisi kita saat ini. Apakah kita pihak dunia? Apakah kita pihak Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus,